Emang awakmu ning dongkrek oleh apa? Biasane kan ngene kan Mas. Iki anu Cak. Anu Pak iki gak enek anune. Wis budal ya Mas. Yang penting enek kendaraan ya. Jadi saya punya semangat itu ya dari pemain-pemain itu. Saya kan sebagai putra daerah merasa apa ya, kok kesenian kita tidak pernah terdengar, hilang, punah gitu. Jadi tahun 2001 itu saya muterkan dongkrek di kampung. Terus masyarakat kampung kita, kampung Sumber Bening, terus orang-orang tua itu kok seneng gitu, sampai nangis-nangis seolah lele kowe kok ya nemen. Terus dalam hati saya loh, kesenian ini kan murah tapi kan bisa menghibur orang banyak. Terus akhirnya saya berkeinginan tahun depan saya harus punya alat gitu. Itu topengan yang mentah? Iya, topeng mentah itu belum, ini baru saya di amplas sama dukir. Itu prosesnya dari kayu mentah ke sampai itu berapa lama? Bisa sampai 1 minggu Mas kalau ini, soalnya bener-bener kayu utuh dipotong terus diukir satu persatu. Sepotong ini bisa buat berapa topeng? Ya bisa 4 sampai 6 topeng, karena kan ini dipotong jadi 4, habis itu dipotong paling segini kan nanti bentuknya persegi Mas. Dari persegi itu kita bentuk bentuk face wajahnya, ukuran wajah itu berapa, habis itu kita ukir, kita amplas. Ya ini bahan-bahannya, bahan mentahnya dari kayu segini. 2021 itu saya ngumpulin remaja-remaja. Waktu itu kan anu Mas, tahun 2001 itu kan kenakan remaja kayak anak-anak berantem gitu kan banyak. Ya perselisihan antar silat itu. Nah waktu itu saya ngumpulin anak-anak itu untuk latihan. Latihan pertama malam Kamis sama malam Minggu, karena malam Minggu anak-anak kan biasa nongkrong mendem-mendem gitu. Akhirnya ya kowe abot mendem apa ning dongkrek, nek dongkrek kowe tahun ngarep tak jak lunga, tak jak muter gitu. Akhirnya banyak anak-anak meninggalkan apa itu ya kumpul-kumpul miras untuk latihan dongkrek. Emang awakmu ning dongkrek oleh apa? Biasane kan ngene kan Mas. Ya aku belajar ae. Nek ning reog ning anu kan mungkin wis akeh pemudane sing seneng lah. Sing arep nguripne budayane dhewe iki sapa terus e? Wong justru nek seniman kuwi unggahne budaya sing wis mati. Makanya dari itu nek wong sing jiwa seni ngerti Mas. Nyapa kok milih dongkrek? Mergo dongkrek jarang enek sing ramut, jarang enek sing demek. Ya akhirnya sebagai pemuda maju intine lah. Ya ayo bareng-bareng digerakne budaya nek dhewe ki apa. Yang puncaknya itu 2005 Mas. Setelah tampil di HUT Surabaya, Bu Risma waktu itu, terus kita tampil di istana Mas. 2005 tampil di istana Agustus tanggal 21, 19 berangkat dari sini, 21 tampil di istana. Pak SBY ya. Jadi bareng tek-tek Bali, totem Irian sama ondel-ondel terus dongkrek Madiun. Jadi waktu disebut di sana itu semua dari provinsi. Kayak tek-tek Bali, provinsi Bali. Terus totem dari Irian. Nah, ondel-ondel dari DKI kan ya provinsi. Nah, Madiun dongkrek dari Madiun. Jadi satu-satunya yang perwakilan dari kota, cuma kota yang Madiun itu. Jadi kebanggaan kita sebenarnya 2005 itu udah bisa tampil di istana. Yo anu Mas, kan aku dhewe ya wong Madiun, nguri-nguri budaya saka sumbere dhewe lah intine. Riau kan wis enek sing duwe, dan bahkan setiap kota, setiap desa itu enek sing duwe. Mangkane amre iso sumbere ngene dhewe iki ditokne neh. Amre iso berkembang, dikenal wong akeh iki piye carane. Ngono Mas.
Kula nggih sami ngoten Mas, nguri-nguri kabudayan saking Madiun. Dadine kula riyen niku badhe tumut jaranan napa reog niku kalih wong tua kula niku kepenging. Kula kan tumut dongkrek mawon ngoten. Niku napa Mas? Memang wong tua sadurunge main dongkrek. Nggih, wong tuane sak keluarga main dongkrek sedaya. Kalau kita tampil kan gini, ada undangan di sana. Ki anu Pak iki gak enek anune. Wis budal ya Mas. Yang penting enek kendaraan ya. Jadi saya punya semangat itu ya dari pemain-pemain itu. Dia semua ikut anu dan nanti saya paling nyarikan maem. Jadi enggak mereka itu enggak anu sangu. Anu, apa ya karakter apa ini? Karakter itu orang gendong-gendongan Mas. Jadi simbolisnya gotong royong. Oke. Terus anu Mas bisa diperlihatkan topeng-topeng kan tadi ekspresinya macam-macam. Oh ya di dalam. siap. Saya ngambil filosofi Mas untuk mengurangi keburukan. Jadi ya selama kehidupan saya ini dulu yang jelek-jelek itu ya hilang Mas. Kayak dulu biasa saya itu ya namanya masih muda. Kayak mantem judi apa-apa itu sering berantem sama istri, tapi dengan saya megang dongkrek, nonton dongkrek karena nasihatin anak-anak itu semua anu. Nah, ini Ya, ini itu topeng yang habis dicat, biasanya proses pengeringan kayu dalamnya. Setelah dicat kan didiemin kayak gini Mas biar kena angin terus. Nah, ini topeng yang 100% udah jadi, udah dikasih rambut. ini rambutnya dari Benang wol. Ya. Terus ini topeng-topeng setengah matang lah intinya. setengah matang karena belum pakai rambut. Iya, Mas. belum pakai rambut. Terus proses pengeringan juga. Pengeringannya berapa lama ini? Ya tergantung Mas, kalau ada pesanan emang banyak pesanan belum kering pun bisa kita lepas kan. Di sana juga nggak setiap hari dipakai. Pasti kan ditaruh di angin-anginkan kan, lama kelamaan kayu kalau kena angin semakin lama semakin kuat dia. Iya. Terus ini pemilihan karakter ini kan enak sing lambene meleot-meleot itu gimana Mas? Memang ada apa ya? Ngawur ae atau memang ada pakemnya lek karakter-karakter? Lek karakter gitu kita biasanya delok di masyarakat Mas, kan gak kabeh masyarakat wajahnya sama, terus karakter fisiknya sama, sifatnya sama, ya kita aplikasikan di sini. Bedanya di dongkrek itu ini Mas. Ini krek ini. Kenapa dinamakan dongkrek ya dung terus ada krek ini. Jadi palang-palang dulu itu menciptakan tambahan alat musik ini. Nggak tahu tapi palang siapa, cuma waktu dulu kan banyak palangnya. Kumpul-kumpul. Palang itu sebangsa lurah di atas dikit gitu Mas ya. Dongkrek itu bisa cerita apa saja bisa, yang penting keburukan akan kalah dengan kebaikan. Kalau originalnya Pak, nenek dan kakek itu menyimbolkan apa Pak? Nah, kakek itu menyimbolkan kebaikan atau pemimpin, orang yang bijaksana. Jadi kayak topeng buto melambangkan keburukan. Kalau yang cewek-cewek itu melambangkan masyarakat atau yang diganggu objeknya. Atau tokoh orang tua itu sebagai pemimpin atau orang yang bijaksana gitu. Tapi ada nggak Mas pesenan sing dia pesen iku enek karakter? Aku pengen karakter sing kayak gini. Ada Mas. Oh, ada contohnya kayak gini. Nah, iki cewek tapi wajahnya ini. Rodok lanang ya Mas. Apa iki? Lebih ke buta. Modelnya kaya setan wedok. Jadi kan buta ini wong biasanya kan medeni tok lanang cenderung lagi, tapi cewek. Siap. Terus ke mbah-mbahnya Mas yang lemari sebelah. Nah ini mbah-mbahnya ya kayak gini. Ini biasanya kalau di event besar-besar yang keluar ini Mas, soalnya kan dia kelihatan pakai mahkota, terus juga beda sama yang lainnya. Kalau ini biasanya buat yang dijual-jual gitu. Kalau mbah ini kan melambangkan sosok pemimpin. Oke. Terus apa itu nentrem nih masyarakat lah intinya. Jadi sebagai pemimpin ini so nenang nih
menengahi. Yang jelas kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau apa namanya misi dongkreknya ini kan memberikan apa namanya pembelajaran atau makna sehingga masyarakat itu bisa menerima bahwa keburukan itu bisa ditutup atau dikalahkan dengan kebaikan. Itu konsep yang utama, dan itu diterapkan di segala bidang bisa. Zaman sekarang kita ngambil cerita kan dongkrak itu musik dan kemudian diaplikasikan ke banyak cerita. Ya. Lihat aja sekarang zamannya misalkan banyak koruptor, bisa itu cerita koruptor. Terus kemarin ada yang di CKS untuk anak-anak pun juga masuk sekali, mengenalkan konsep uang. Ada simbol-simbol butuhnya apa? Oh, ujung-ujungnya bocah untuk jajan, boros, makan jajanan yang berpengawet dan sebagainya. Kemudian ada tokoh yang satu hemat, bisa beli sepeda dari cara menabung. Nah, Sing iku kok kayak Papua Mas, sing pojokan iku. Ini beda Mas pancene. Ini mbah apa buta nih Mas? Iki sing asli kayak simbol masyarakat wong timur Mas. Oh. Jadi mengaplikasikan kabeh sak Indonesia iso nganggo Mas. Oke. Siap. Jadi dari timur sampai barat selatan bisa pakai semua. nah kita memang harus mengemas nggih Mas, mengemas dongkrak itu biar bagaimana menarik. Contoh saja mungkin dari kostum, kayak buto itu kostumnya seperti yang tadi yang jenengan lihat tadi, itu juga dikonsep kemarin sama teman-teman itu ada yang pakai daun-daunan, lebih galak istilahnya, memunculkan inovasi-inovasi sing sekiranya lek didelok orang itu akan tertarik. Iki apa Mas? Kok Hudson iki? Ya kan sing ning anu kae lho Mas, TV-TV kae setengah lanang setengah itu. Wis aplikasikan ae lho. Dadi wong iki ngerti kan unik, aneh. Akhirnya kan tertarik to malih. Wis padha ngono kuwi. Dadi kaya dengan keanehannya membuat ketertarikan orang malah seneng. Wis setengah lanang setengah wedok. Sitoke blangkonan, sitoke gawe bendungan. Tahun 2003 itu waktu saya tampil di Ngawi itu orang sana ada yang lu dongkrek itu dari Ngawi. Ada, saya dengar gitu memang. Dongkrek dari Ngawi, terus Ponorogo daerah mana itu dongkrek ini kene wis atusan tahun Yohan wis 100 ya ndak apa-apa Pak. Monggo ayo ngurip nih bareng-bareng. Saya gitu kalau ketemu orang ya ndak apa-apa, Ngawi memang ada sejarahnya. Ngawi atau Nganjuk juga ada sejarahnya, Brebek itu. Di sini juga ada dongkrek-dongkrek yang masih memegang apa namanya konsep Original, yang Talang ya, dan seperti itu masih tetap ada. Kemudian ini konsep yang baru dikembangkan dan itu selama ini nggak ada apa ya, belum ada muncul statement-statement yang menentang dan sebagainya, itu belum ada. Kalau kesulitan sih ya hampir nggak ada Mas ya, soalnya belajar ning dongkrek iki simpel Mas. Simpelnya kan mergo ya alat-alatnya sederhana, terus kayak tariannya kan paling cuman tari kolosalan gitu. Jadi enak, terus ya dapat pengalaman lebih banyak. Kula nggih sami Mas, namanya belajar kan ya pertama kan ya susah. Nanti lama-lama kan juga mudah. Saya berjuang kayak gini juga nggak ada anunya, tambah disalahkan aja sama pemerintah sama anu, nggak ada kok nilai terima kasih anu ini nggak ada. Tambah disalahkan semua gerakan. Memang sebenarnya saya itu ya mungkin karena apa ya, faktor pendidikan kan ya, saya cuma SLTA nggak bisa dihitungkan. Jadi kan kalau memang kayak aturan apa pakai anu gini-gini yang memang saya nggak tahu, harusnya kan diarahkan, jangan salahkan dia, nggak ada ituannya gitu. Tapi saya kadang-kadang ya putus asa gitu Mas. Tapi kalau lihat anak-anak kalau kumpul datang pengen latihan itu teranu lagi.
Soalnya saya bayangkan mereka itu proses menuju ke seneng itu kan juga susah. Masa saya seneng pengen anu lah, itu yang kayak apa itu yang mendorong saya. Nah, iki kulit bikinan sendiri. Iya Mas, gawe bahan beduk. Soalnya kan kaya alat kene gawe dhewe kabeh, terus topeng alat gawe dhewe ya karo bocah-bocah yang bisa berkreasi lah. Iki kulit sapi. Iki bahan beduk. Belajarnya piye iki? Ya mari nek ngene iki proses udan gak gawe Mas. Paling nek waktu panas ngono kae ada proses-prosesnya diwarai carane gawe beduk iki piye. Dadi saka drum engko kulite iki di PP panas, baru direndem neh ampre iso lentur. Baru dipasang ke drum, dibaut. Di PP kenceng akhirnya iso dadi beduk kuwi Mas. Siap. Kemarin mau berangkat ke Bromo ya, itu saya sirkuler ada dana itu sekitar sekian ya, pokoknya sangat kurang sekali untuk kendaraan. Tapi saya tetap nekat untuk berangkat. Pokoknya harus berangkat soalnya anak udah itu. Jadi ada 2 mobil, ya udah kita masalah makan gampang. Lain-lain pikir carry, kalau ngotot memang di status apa di anu saya gitu kan. Alhamdulillah udah bisa berangkat, udah ada kendaraan 2 tetap bisa. Mungkin masalah sanggup cacah. Engko gampang, kok nek duit topengku payu tak bayar. Sering gitu Mas tanya nanti teman-teman adik-adik yang itu. Itu alhamdulillah setelah mau berangkat ada telepon saya suruh gini-gini, akhirnya saya menghadap ke Pak Bupati. Ya di sana enggak sempat ya dimarahi macam-macam, ya saya terima memang saya salah gitu. Tapi akhirnya saya enggak jadi ngutang ke adik-adik itu. Jadi saya bisa bayar itu gitu. Plus inspirasi ini kok emot WA. Bisa jadi. Iya. Kan ya mudah-mudahan kayak pemerintah itu nantinya juga seneng lah membunyikan dongkrek. Jadi kalau bisa jangan kalau ada acara aja, jadi ada rutinitas tiap bulan apa gimana bisa menampilkan. Jadi misinya untuk mengurangi keburukan ya, biar mereka yang salah itu bisa ingat gitu ya.